Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ru'yah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin salah satu di antara kita maupun sahabat semuanya ada yang pernah mendengar sebuah ucapan ataupun perkataan orang yang mengatakan bahwasanya orang yang minta diru'yah itu tidak akan bisa mencium baunya surga. Atau ada yang pernah bilang lagi bahwasanya ruqyah hukumnya adalah haram. Sebenarnya bagaimana kefahaman yang benar hukum ruqyah itu sendiri? Karena ada kelompok sebelah mengatakan orang yang minta diruqyah itu tidak akan mencium baunya surga, dan ada yang mengatakan gara-gara diruqyah orang yang sehat malah menjadi kesurupan. Agar kita mempunyai kefahaman yang benar, tentunya kita bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang agama. Kita cari tahu hukum dasar pengambilan rujukan dari mana perkataan orang yang mengatakan itu. Jangan langsung kita terima mentah-mentah tanpa kita mencari tahu dasar yang benar sesuai kefahaman ulama salafus shalih. Di sini kami akan berusaha menyertakan rujukan dari ulama ahli hadis, kemudian kefahaman hadis itu sesuai pensarah ulama ahli hadis di dalam kitab-kitab hadis maupun di dalam kitab ulama-ulama mu'tabar. Karena untuk membicarakan hukum kita tidak boleh sesuai kehendak pikiran dan hati kita, tapi kita harus sesuai dengan kefahaman ulama-ulama yang tahu di dalam ilmu hadis. Kalau untuk memahami ilmu hadis atau menyampaikan sebuah kefahaman hadis, dan ketika kita ingin menyampaikan Al-Quran, maka juga harus sesuai dengan kefahaman ulama-ulama ahli tafsir. Jadi tidak boleh menafsirkan hadis dan Al-Quran sekehendak pikiran dan hati kita, karena itu diancam oleh beliau Nabi. Barang siapa seseorang yang menafsirkan Al-Quran sekehendak hati dan pikirannya, maka diancam akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian begitu juga barang siapa seseorang yang memalsukan hadis, ini hadis Nabi, kemudian dipalsukan dengan kefahaman sesuai kefahamannya sendiri, fatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempatnya itu berada di neraka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Abu Dawud wa Ahmad, dan ini juga menjadi salah satu hadis yang dipelencengkan kefahamannya, artinya tidak diberikan kefahaman yang komplit sesuai kefahaman ulama-ulama ahli hadis. Hadisnya berbunyi, an Abdullah bin Mas'ud qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Dari Abdullah bin Mas'ud
beliau pernah mendengar bahwasanya beliau Nabi itu bersabda, sesungguhnya ruqyah, tamaim, jimat, watiwalah itu adalah syirik. Kemudian ketika Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hadis itu, qalat Zainab imra'atu, kemudian istri dari Abdullah bin Mas'ud berkata, menimpali ucapannya kepada Abdullah bin Mas'ud, lima taqulu hadza, kenapa kamu berkata seperti itu? Kemudian istri Abdullah bin Mas'ud, Zainab tadi, melanjutkan ucapannya, wallahi laqad kanat aini takdzifu ay tarmi bil wajah fakuntu ahtalifu ila fulanil yahudi yarkini. Demi Allah, ketika mataku sakit. Ini perkataan Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud. Ketika mataku sakit, saya mendatangi orang Yahudi yarkini, dan orang Yahudi itu meruqyahku. Fa'idha rokoni sakana, ketika orang Yahudi itu meruqyah saya, maka mata saya yang sakit ini seketika itu sembuh. Faqala Abdullah, kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, innama dzaka amalus syaitan, sesungguhnya itu adalah perbuatan syaitan. Kana yankhasuha biyadihi fa idza raqaha kaffa anha, itu adalah perbuatan syaitan. Ketika orang Yahudi itu memegang dengan tangannya, kaffa anha, maka penyakitmu sembuh. Innama kana yakfika antakuli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kamu melakukan seperti itu atau mendatangi Yahudi, kamu minta diruqyah orang kafir, kamu minta diruqyah orang Yahudi. Tapi lakukanlah sesuai apa yang diajarkan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqam. Nah, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Daud, dan Imam Ahmad, yang mengatakan bahwasanya innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Ruqyah, tamaim, jimat, dan tiwalah, sejenis sebangsa ilmu sihir, itu adalah syirik. Akan tetapi kefahaman ruqyah yang dimaksud di situ syirik atau ruqyah yang haram, ini adalah ruqyahnya orang-orang Yahudi zaman jahiliyah dahulu, pada waktu beliau Nabi Muhammad SAW masih hidup. Jadi ruqyah yang haram itu kemudian dijelaskan oleh ulama ahli hadis bahwasanya ruqyah itu dibagi dua. Karena dulu sebelum ada agama Islam itu sudah banyak orang yang menjampi-jampi, tapi menjampi-jampinya tidak dengan ayat-ayat Al-Quran, tidak dengan doa-doa yang diajarkan beliau Nabi, tapi dengan menyebut nama-nama berhala, dengan menyebut nama-nama syaitan, dengan ritual-ritual yang menyesatkan sesuai dengan kefahaman dan kepercayaan mereka untuk mengobati penyakitnya seseorang. Itulah ruqyah yang diharamkan sesuai dengan kefahaman hadis tadi, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Kemudian ulama ahli hadis menjelaskan hadis tersebut seperti ini. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam harisan ala bina'il aqidah as-shafiyah fi qulubil mu'min. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah seseorang yang memurnikan akidah yang bersih di dalam hatinya orang-orang mukmin. Wa tahlisuha min atharil jahiliyah as-sayyi'ah, dan membersihkan bekas-bekas peninggalan-peninggalan, perbuatan-perbuatan umat jahiliyah zaman dahulu. Wa min dalik bina'u aqidah at-tawakkulu 'ala Allah, dan karena dilarang dengan kita mendatangi orang Yahudi, kita mendatangi orang kafir, atau kita mendatangi orang selain agama Islam, atau kita mendatangi mbah dukun, itu ada larangan di dalam agama karena untuk memurnikan akidah agar kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adamu i'tiqadi annan naf'a wad durra yumkinu ayyatiya min ghairi. Kemudian agar kita sebagai umatnya tidak mempunyai keyakinan bahwasanya datangnya kemanfaatan, hilangnya kemadharatan itu dikaitkan dengan sebuah benda, karena tidak ada yang memberikan kemanfaatan atau kemadharatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kullu syai'in fil kauni min qadarillah. Maka segala sesuatu yang ada di dunia ini, di alam ini, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis tadi dijelaskan penjelasan perkata innar ruqa ai ar-ruqyah. Ini di dalam hadis tadi itu adalah kisahnya Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud, yang meminta ruqyah kepada orang Yahudi, bukan orang Islam berarti, kepada orang Yahudi. Kemudian di sarahnya hadis dijelaskan innar ruqa ay ar-ruqyah allati fiha ismu sonamin au syaitan. Jadi orang Yahudi itu ketika dimintai tolong meruqyah itu ada nama-nama berhala ataupun meminta pertolongan dengan nama-nama syaitan. Au kalimatu kufrin au ghairiha mimma la yajuzu syar'an, atau kalimat kufur dan selainnya, dan perkara-perkara penyimpangan yang tidak diperbolehkan sesuai syariat. Wa minha ma lam yu'raf makna. Kemudian salah satu perkara ketika kita meruqyah juga itu tidak boleh dengan perkataan-perkataan yang kita sendiri tidak tahu maknanya. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian arti penjelasan dari wat tamaim ini dijelaskan oleh ulama ahli hadis jam'u tamimatin. Tamaim ini adalah lafaz jamak. Jamak itu menunjukkan banyak dari lafaz tamimatin. Wahia at-ta'widatu allati tu'allaq. Itu adalah suatu tulisan memohon perlindungan yang digantungkan. Wakilah hiya hirzatun kanat tu'allaqu 'alas sabi. Dan ada ulama yang mengatakan bahwasanya tamimah ini adalah sebuah kata-kata atau tulisan-tulisan yang digantungkan di atas lehernya anak kecil lidaf'il aini bizamihim, agar bisa menolak ain, menolak penyakit, menolak bahaya bizamihim, dengan kepercayaannya, dengan kefahamannya. Wahwa batilun, dan kepercayaan semacam ini adalah kepercayaan yang batil. Ini yang mengatakan batil pun adalah ulama ahli hadis, seseorang yang menulis bukan tulisan Al-Quran,
dicetak tulisannya apa, kemudian digantungkan di leher anak kecil, kemudian dia mempercayai bahwasanya ketika digantungkan itu nanti anaknya akan terbebas dari godaan setan, akan selamat dari mara bahaya. Lah, kepercayaan keyakinan yang semacam itu wa huwa batilun. Buat tiwalah. Kemudian apa arti dari tiwalah? Wahia naun minasyihri. Dan tiwalah ini adalah sebagian dari sihir. Wakila huwa yuhabbibu almar'ata ila zauji. Sesuatu perkara yang dapat menimbulkan rasa cinta seorang wanita kepada suaminya maupun sebaliknya. Au khaitun yuqra'u fihi minas sihri lil mahabbah, atau sebuah tulisan yang di situ dibacakan mantra-mantra agar menarik lawan jenis. Ya, itulah yang namanya tiwalah. Jadi kefahaman hadis dari innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun itu diarahkan dengan ruqyah yang sesat, dengan ruqyah jampi-jampi menolong dengan orang lain, tapi dengan ritual-ritual, dengan selain ayat-ayat Al-Quran, dengan doa-doa yang bukan diajarkan beliau Nabi, dengan doa-doa ataupun rapalan-rapalan yang tidak diajarkan oleh para ulama. Itulah penjelasan dari ruqyah yang sesat. Jadi para sahabat ruqyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan ragu lagi ketika kita meruqyah, mohon kesembuhan kepada Allah agar diberikan kesembuhan dari penyakit yang kita derita, agar dibebaskan dari gangguan bangsa jin dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan doa-doa yang diajarkan oleh beliau Nabi maupun doa-doa yang diajarkan oleh beliau ulama. Itu adalah sunnah beliau Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam banyak hadis, salah satu juga terdapat di dalam hadis Sahih Imam Bukhari Muslim, bahwasanya dulu ketika beliau Nabi sakit, beliau Nabi meruqyah dirinya sendiri dengan membaca mu'awwidzatain wa masaha anhu biyadihi. Setelah itu beliau Nabi meniupkan bacaan tadi ke telapak tangannya, wa masaha anhu biyadihi, dan mengusapkan telapak tangan ke anggota tubuh yang terjangkau. Jadi ruqyah syar'iyah, ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan doa yang diajarkan oleh beliau Nabi maupun oleh para ulama, itu hukumnya sunnah. Dan ruqyah yang haram itu adalah ruqyahnya orang-orang jahiliyah. Kalau untuk zaman sekarang, ruqyah yang haram adalah ritual-ritualnya sesat, bah dukun, atau orang yang tidak tahu agama dengan cara-cara yang menyimpang dan mengandung kemusyrikan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.